Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sinta Palasari, saya dari Prodi Ilmu Hukum, dan di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dengan judul Perlindungan Varietas Tanaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan cabang hak kekayaan intelektual. HKI adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, atau seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan. Nah, hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian perlindungan varietas tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemula tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Perlindungan varietas tanaman atau PVT yang merupakan ius generis dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur baru, unik, seragam, stabil, atau BUSS. Di Indonesia, pengelolaan paten dan pengelolaan PVT tidak berada di satu tangan. Paten berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedangkan PVT dikelola di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Perlindungan hukum terhadap varietas tanaman sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan, bukan saja karena kepentingan pemulihan tanah semata, akan tetapi dimaksudkan juga untuk merangsang kreativitas para pemulia tanaman untuk menghasilkan varietas tanaman baru. Nah, berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, tidak semua varietas tanaman dapat diberikan VVT. Varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, dan norma-norma agama kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup tidak akan diberikan hak varietas tanaman dan tidak memperoleh perlindungan hukum. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang PVT, varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, tanaman daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan diri dari jenis spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Nah, dari definisi tersebut, tentu dapat dipahami bersama bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain, yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman. Sebab pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman merupakan perkembangan dari aspek hukum yang ingin menciptakan hak-hak baru untuk menegaskan dan memperkuat bahwa tipe perlindungan terhadap ide berubah konsep hak yang baru. Nah, selanjutnya ada persyaratan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Indonesia, yaitu pendaftaran. Menyangkut proses perlindungan varietas tanaman ini, ada konsep pendaftaran yang berbeda fungsinya namun saling berkaitan, yaitu A. Pendaftaran varietas tanaman. Pendaftaran varietas tanaman merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal yang dilepas, dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antar varietas yang bersangkutan dan pemiliknya atau penggunanya. Selanjutnya B. Pendaftaran dalam rangka proses perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman diberikan kepada pemula atau pemegang hak setelah melalui pendaftaran. Artinya, pendaftaran ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan perlindungan. Setiap pemohon pendaftaran untuk mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Permohonan hak perlindungan varietas tanaman dapat diajukan oleh 1. Pemulia, 2. Orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, 3. Ahli waris, dan 4. Konsultasi perlindungan varietas tanaman.
Konsultasi perlindungan varietas tanaman ini adalah perorangan atau lembaga yang secara khusus memberikan jasa yang berkaitan dengan pengajuan permohonan hak perlindungan varietas tanaman. Ketentuan seperti ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemulia atau pemohon hak perlindungan varietas tanaman yang tidak memahami segi-segi hukum ataupun segi-segi teknis administrasi mengenai perlindungan varietas tanaman. Nah, untuk permohonan hak perlindungan varietas tanaman diajukan kepada kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Bagi permohon hak PVT dari luar wilayah Republik Indonesia, baik untuk pertama kali ataupun dengan hak prioritas, apabila ada beberapa bagian dari dokumen permohonan yang secara teknis sulit untuk diterjemahkan, maka bagian ini tidak perlu diterjemahkan. Surat permohonan hak PVT harus memuat A. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. B. Nama dan alamat lengkap pemohon. C. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia, serta nama ahli waris yang ditunjuk. D. Nama varietas. E. Deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya. F. Gambar dan atau foto yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Jika hak PVT diajukan oleh orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon, maka harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak. Sedangkan jika diajukan oleh ahli waris, maka harus disertai dokumen bukti ahli waris. Setelah penerima permohonan, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja. Jawaban atas permohonan PVT akan diberikan secara tertulis, diterima, dikembalikan, atau ditolak. Varietas tanaman yang telah diterima permohonannya akan mendapatkan perlindungan hukum hak varietas tanaman. Philippus M. Hajon menyatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum, yaitu 1. Perlindungan hukum preventif atau pencegahan. Kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, bertujuan mencegah terjadinya sengketa. 2. Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, yaitu A. Pasal 71 menyatakan, barang siapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 tanpa persetujuan pemegang hak PVT dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 2.500.000.000 rupiah. B. Pasal 72 menyatakan, barang siapa dengan segala tidak memenuhi kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 23, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. C. Pasal 73 menyatakan, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 10 ayat 1 untuk tujuan komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. D. Pasal 74 menyatakan, barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3, dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.